Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba biaysiril wujuh wa ta'abbadna biqiraatihi wa ja'alahu min a'zamil qurbati li rabbih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi syarrafana Allahu bih wa ja'alana min ummatihi wa razaqana bimahabbatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa jama'atihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, kita mulai daurah ilmu al-qiraat. Dalam daurah ini ada beberapa tujuan. Sebelum saya nanti menjelaskan tentang apakah ilmu qiraat itu, kemudian siapa saja imam-imam al-qurra, terus apa saja kaidah-kaidah yang dipakai oleh imam qurra, ciri-cirinya seperti apa. Saya mau jelaskan bahwa tujuan dari daurah ilmu qiraat ini, setidaknya setelah selesai dalam daurah ini, kita mengetahui ketika ada paling sedikit, alal aqal paling sedikit itu kita mengetahui ketika ada imam membaca atau seseorang atau qari membaca Al-Quran, oh ini riwayatnya imam siapa ini, oh ini bacaannya imam siapa. Nah, itu misalkan baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, bacaannya siapa, kita langsung bisa nampak, oh ini bacaannya Imam Susi. Ciri-cirinya Imam Susi itu bacaannya apa saja, kaidahnya apa saja. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, oh bacanya siapa ini yang Imam Susi, bacaan Imam Qalun. Lah kita paling tidak setelah selesai daurah ini kita bisa langsung mengetahui, oh ini bacaannya imam ini, bacaannya imam ini. Adapun nanti yang pengen serius, berarti tahap kedua, artinya nanti praktek, lebih banyak praktek, karena nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang berbeda. Nah ini adalah kaidah-kaidah secara umum saja, makanya di situ, dan ini juga tidak mencakup semua kaidah yang ada. Jadi nanti kalau kepingin lebih mendalami, berarti dirujuk kepada kitab-kitab yang mutawalat, yang lebih besar. Makanya kitab ini dinamakan Al-Usul Al-Mukhtasarah, mana sangat ringkas. Dan itu saya kira sudah bisa mewakili, ya, tadi sudah bisa menghukumi, oh ini bacaan Imam Qalun, ini bacaan Imam Waras, ciri-cirinya apa. Tentu saja ilmu qiraat sebagaimana ilmu-ilmu yang lain tentu mempunyai mabadi ansyarah. Yang pertama namanya apa? Namanya adalah ilmu qiraat. Definisi ilmu qiraat apa? Apa yang dinamakan ilmu qiraat? Orang kadang bilang ilmu qiraat, kita belajar qiraat. Lah, qiraat ilmu apa? Secara definisi yaitu ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Quran wa ikhtila fiha ma'zuwan linakilihi, yaitu cara, jadi ilmu untuk mengetahui cara mengucapkan kalimat-kalimat Quran yang berbeda-beda dengan menyertakan perawinya atau dari siapa, atau imamnya, dengan menyertakan imamnya. Itu namanya ilmu qiraat. Terus apa hubungannya dengan ilmu tajwid? Apa bedanya dengan ilmu tajwid? Sama-sama cara mengucapkan Al-Quran. Kalau ilmu tajwid dilihat min haitsu i'ta'il harfi mustahaqqaha, yaitu dilihat dari cara mendatangkan atau memberikan hak-hak makharijul huruf, atau hak di mana di wasatul halqi, kha di mana di adnal halqi, wasatul halqi, adnal halqi,
Lah itu apa namanya ilmu tajwid. Cara cara mengucapkan Al-Qur'an tapi dipandang dari mengasih hak-hak huruf pada tempatnya, makhrajnya. Bukan dinamakan tajwid, artinya apa? Jawwada qiraah, untuk membaguskan qiraah. Lah kalau qiraat tidak, maudhu'nya beda. Makanya maudhu'ul qiraat, jadi ilmu kita bisa tahu membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Tujuan ilmu qiraat adalah mengetahui kalimat, ikhtilaful kalimat, itu mengetahui perbedaan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah maudhu'u ilmu qiraat. Tujuan ilmu qiraat mengetahui perbedaan-perbedaan di dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Sumbernya dari mana sumbernya? Sumbernya dari para imam qurra. Itu yang mana imam qurra itu mengambil langsung dari para sahabat, itu mengambil langsung dari para tabi'in, kemudian sahabat, kemudian mausulun ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil secara mutawatiron. Makanya nanti dalam kodifikasi ilmu qiraat itu mengalami beberapa tahap, itu untuk sampai mengelompokkan beberapa qiraat yang makbulun sama mardudun. Qiraat yang makbul, yang diterima, yaitu qiraat yang mutawatiron. Jadi Al-Quran, ketika Al-Quran itu tidak mengambil hadis-hadis ahad. Oke, ke dalam hadis, itu kita mengetahui ada hadis ahad. Mungkin makbulun dalam hadis, tetapi di dalam Al-Quran tidak terima, harus mutawatir, yaitu rawa anjam'in, yaitu diriwayatkan lebih atau diriwayatkan oleh banyak orang, yang mana orang tersebut tidak mungkin berbohong. Nah, ini syaratnya harus mutawatiron. Dan nanti ada beberapa syarat yang kemukakan oleh Imam Ibnul Jazari, diantaranya harus muwafiq, sesuai dengan Rasim Usmani, sesuai dengan kaidah nahwu, sanadnya harus mutawatir, dan sebagainya. Kemudian siapa wadiknya, pelopornya siapa? Wakila al-a'imah al-qurra, ya para imam qurra. Ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah al-Kisai. Itu wakila, itu Abu Amr wakila ad-Duri, yaitu rawinya siapa? Rawinya Abi Amr. Terus orang yang pertama kali membukukan adanya ilmu qiraat itu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Nah, itu wadihnya, orang yang pertama kali mempelopori adanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya mempelajari fardu kifayah. Terus nisbatnya dengan ilmu yang lain, tabayun, saling menjelaskan. Nah, kemudian ilmu qiraat ini dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan ilmu qiraat mulai muncul? Jadi ilmu qiraat selalu dihubungkan dengan anzalal Qur'ana ala sab'ati ahruf. Jadi Quran itu diturunkan atas dasar tujuh huruf. Lah makna harfun ini yang ikhtilaf ulama. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud harfun di sini? Sampai Imam Suyuti itu mengatakan ada 40
sekitar 40 atau 41 pendapat tentang mentafsiri masalah harfun anzalal Qur'ana ala sab'ati akhruf. Apa maknanya akhruf ini? Sab'ati akhruf. Dia mengatakan itu adalah al-amr wan nahi, at-tahdid wal wa'id dan sebagainya. Tetapi al-mu'tamad itu yang dipilih dan warrajih, termasuk Imam Ibnul Jazari merajihkan yang dimaksud akhruf di sini adalah al-wujuh, nah itu yaitu al-wujuh atau al-wajh. Dalilnya dalam Quran gitu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Yang dimaksud adalah al-wujuh. La wujuhul ikhtilaf. Lain nanti kalau kita lihat beberapa perbedaannya, itu perbedaan di mana? Ada perbedaan di dalam ikhtilaful asma, dalam isim, ada tasniyah atau jamak atau mufrad. Nah, itu. Misalkan di dalam Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kita baca, tapi kalau Imam Nafi' wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu masakin. Nanti perbedaan dari mufrad ke jamak. Kemudian terus ada lagi itu yang di surat Al-Hujurat itu fa aslihu baina akhwaikum. Gitu. Nah, yang satu membaca fa aslihu baina ikhwatikum, jadi jamak. Kemudian ikhtilaful af'al. Gitu. Seperti faman tatawwa'a khairan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Katanya membaca faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Yaitu perubahan dari mudhari' ke amar. Kemudian ada ikhtilaf lagi, ikhtilaf fil i'rab. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu fi ru'usikum wa arjulakum atau wa arjulikum. Wa arjulakum, kita membaca wa arjulakum. Ada yang membaca wa arjulikum. Nah, ini mempengaruhi juga dalam istinbatul ahkam. Kalau diatofkan wa arjulakum berarti mashu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Berarti mashu mashu rijlain, berarti mengusap kaki. Itu tidak membasuh kaki. Lah itu kemudian ulama mentafsir. Lah ini dijadikan dalil sebagai kemudian dikomparasikan dengan beberapa hadis bahwa pembacaan wa arjulikum itu sebagai dalilnya tayamum. Kayak tayamum kan mengusap bukan tayamum khufain. Kalau khufain itu kan mengusap kaki, tidak membasuh kaki. Dan termasuk lagi perbedaan yatatoharna, yatahurn, yang di ayat haid itu hatta yatahurn, yang lain membaca hatta yatatoharna. Yang membaca hatta yatatoharna berarti berdalil orang setelah haid itu dikatakan suci setelah mandi, yatatoharna, dia harus mandi dulu baru dikatakan suci. Ada yang mengatakan hatta yatatoharna, berarti ketika sudah darahnya berhenti sudah suci. Lah itu yang qiraat yang mempengaruhi dalam pengambilan istinbat hukum. Kemudian ada yang ziyadah wan nuqsan. Tadi yang satu tadi sab'atul wujuh itu menurut kaul yang mu'tamad termasuk Imam Razi. Jadi kalamul Arab la yakhruju an sab'atin ikhtilaf.
Di kalam Arab, di dalam bahasa Arab ini tidak keluar dari 7 khilaf ini, yaitu khilaf tasniyah mufrad jamak, kemudian khilaf tasriful af'al, kemudian khilaf al-i'rab. Ada yang membaca rafa, ada yang membaca nasab. Misalkan di surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Kalimat. Ada yang membaca fatalaqa Adama rabbuhu kalimatun. Dibalik. Itu ikhtilaful qiraat. Yang mana ikhtilaful qiraat ini tabayun, tidak saling bertentangan, tapi saling menguatkan. Terus yang keempat aziyadah wan nuqsan. Jadi surat Ali Imran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada yang membaca sari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaitu dibuang al-wawunya, dibuang. Terus di surat At-Taubah ya, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum tajri min tahtihal anhar. Yang kita baca tajri tahtahal anhar, mimnya dibuang. Itu adalah satu-satunya. Lalu cuman lihat di Quran semua mesti tajri min tahtihal anhar, malah itu minnya dibuang. Lah itu qiraatnya qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Jadi tajri min tahtihal anhar, dilihatkan minnya. Di situ ada ziyadah wan nuqsan. Gitu. Ada yang dikurangi. Terus di Yasin itu wa ma amilat suaidihim. Ada yang membaca wa ma amilat aidihim, dibuang hak domirnya. Gitu. Nah itu nanti alasannya kenapa? Maksudnya ke taujihul qiraat, mencari alasan-alasan. Bisa jadi alasan ini nanti mempengaruhi dengan hukum yang ada. Karena ketika membuang domir itu pastinya ada perubahan dalam kalimat, gitu. Perubahan dalam i'rab, dalam makna. Kemudian ada at-taqdim wa ta'khir. Misalkan fa yaqtuluna wa yaqtaluna wa'dan alaihim. Itu. Yang satu di fa yaqtuluna wa yuqtaluna. Qiraah lain mengatakan fa yaqtuluna wa yuqtalun. Gitu. Jadi di bolak-balik. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Itu yang kelima. Kemudian ada al-qalbu wal ibdal. Misalkan al-qalbu wal ibdal, fal yatawakkalin, itu wal yatawakkal, yang aslinya fa diganti menjadi wawu. Nah itu adalah ikhtilaf al-qiraat, al-qalbu wal ibdal. Misalkan lagi nun syiruha diganti za, nun syizuha, nun syizuha. Nah itu ibdal al-qalbu wal ibdal. Kemudian yang terakhir ikhtilaful lahajat, yaitu perbedaan dialek bicara. Lah kaidah-kaidah yang kita pelajari ini sebenarnya lebih banyak mengarah ke yang ketujuh ini. Maka nanti ada istilah al-usul wal farsh. Ada kaidah-kaidah umum, ada beberapa kalimat-kalimat tertentu. Jadi yang saya sebutkan tadi 1, 2, 3 sampai 6 itu mengarah ke farsh, yaitu kalimat-kalimat tertentu saja. Tidak hampir setiap halaman itu ada, enggak. Tapi yang ikhtilaful lahajat ini itu nanti namanya al-usul, ini yang hampir setiap halaman itu ada di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca itu pasti ada yang berbeda. Apa itu ikhtilaful lahajat? Berarti al-imalah. Kemudian perbedaan mat. Ada yang mat munfasil dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 6 harokat.
Bahkan ada yang namanya fuwaikul qasr, dibaca 3 harokat, dibaca 5 harokat. Nah itu perbedaan mat. Nah, kemudian perbedaan mat, perbedaan al-imalah, kemudian at-taklil. Di imalah misalkan yaro dibaca yare. Kalau kita dihafazkan satu-satunya imalah di dalam bacaan hafaz itu di kalimat majri, satu saja itu ada. Nah, tapi nanti di bacaan Imam Hamzah banyak, tidak hanya majriha saja, tapi setiap alif al-marsumah bil ya itu dibaca imalah. Kemudian taklil, nanti kita pelajari apa taklil itu dan seterusnya. Kemudian perbedaan ada ikhtilas, ar-rum, kemudian ada an-naqal, ada ibdalul hamzah, ada ijtima'ul hamzatain dan seterusnya. Itu ikhtilaful lahjat. Ikhtilaful lahjat. Jadi ini adalah kaul yang paling muktamad mengenai penafsiran anzalal qur'ana ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an diturunkan 7 huruf yang dinamakan adalah sab'atu aujuh, 7 wajah atau 7 cara. Kemudian mulanya adanya perbedaan qiraat ini dimulai sejak Nabi di Madinah. Menurut kaul yang muktamad Al-Qur'an, adanya ilmu qiraat itu dimulai sejak Rasulullah di Madinah, yaitu kisahnya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab sama Hisham bin Hakim. Ketika itu Hisham bin Hakim jadi imam, membaca surat Al-Furqan. Jadi barang di situ belum dikatakan qiraahnya imam siapa, tapi dia membaca dalam qiraah beda dengan apa yang dibaca Imam Sayyidina Umar bin Khattab. Baca surat Al-Furqan. Setelah itu Sayyidina Umar jadi makmum. Wah, ini tidak sesuai apa yang saya baca sama Rasulullah ini. Wah, ini apa? Kayaknya ini merubah-rubah Al-Qur'an. Merubah-rubah Al-Qur'an. Seandainya nggak sholat, saya tarik itu. Saya tarik ke belakang, saya bilangin ini salah. Nah ini ada mulai munculnya. Setelah itu saya sabar, kata Sayyidina Umar itu. Fasobar itu hatta intaha sholat. Sabar. Setelah sholat, kemudian ditanya, kamu membaca Al-Quran tidak sesuai apa yang saya baca dengan Rasulullah. Enggak, seperti ini saya baca kepada Rasulullah. Misalkan tadi membaca qiraan Imam Warsh, misalkan di dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Nadhira. Wah, ini beda ini. Misalkan karena di situ dalam hadis enggak disebutkan Imam Warsh, karena Imam Warsh kan setelahnya nanti abad kedua baru muncul para imam. Nah setelah terjadi perbedaan itu saling ngeyel, saya ini baca ke Rasulullah, saya juga baca ke Rasulullah seperti ini. Akhirnya laporkan kepada Rasulullah, itu coba kamu baca Hisham. Nah itu akhirnya dibaca. Hakadza itu anzalal Qur'ana atau hakadza aqra'ani Jibril. Coba kamu baca Umar, dibaca lil alamina nadhira hakadza aqra'ani Jibril. Nah, seperti ini malaikat Jibril membacakan saya. Yaitu kejadiannya di mana? Di Madinah. Nah, itu. Nah, ini menurut kaul yang wajib kejadiannya di Madinah. Dan ada beberapa hadis yang mendukung lagi itu beberapa kejadian di Madinah. Lah Hisham bin Hakim ini Islam itu di akhir-akhir, yaitu di abad ke-7, hampir sama kayak Sayyidina Abu Hurairah, abad ke-7. Berarti munculnya ilmu qiraat
setelah abad ke-7 ya, tahun ke-7 Hijriah, setelah hijrah itu, setelah hijrah. Jadi tahun ke-7 setelah hijrah. Lah kemudian tahun ke-7 setelah hijrah ini juga ada Fathu Makkah. Habis itu ada Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah itu mulai ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya ada beberapa al-wufud, termasuk dalam sirah itu kan Yaumul Wufud itu ada beberapa utusan-utusan yang dari luar, orang-orang asing itu masuk ke Mekah. Nah itu malah ikhtilaful lahajat, akhirnya membaca Al-Quran dengan laja-laja mereka. Nah mungkin saja itu kalau Rasulullah di Indonesia mungkin ada lahajat Tegal, mungkin ada. Jadi ain dibaca ain, mungkin saja. Lah itu kalau adanya qiraat ini apa? Taisiran gitu. Wa takhfifan li hadhil ummah. Jadi ketika Rasulullah mengadukan kepada Jibril, innama bu'istu li ummatil ummiyin, itu malaikat Jibril, saya itu diutus kepada umat-umat yang ummi, la yastati ayaqra, tidak wala yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian Rasulullah minta apa? Minta untuk ditambah akhruf. Itu fama ziltu itu ayastazidahu. Kemudian akhirnya ditambah 2 huruf, 3 huruf sampai ala sabati akhruf. Lah ini yang di ikrar atau diakui oleh Rasulullah bahwa Jibril membacakan saya itu ala sabati auju. Itu dengan 7 wajah. Nah, 7 wajah itu apa? Ya tadi ada imalah, ada nukson ikhtilaful lahajat, kemudian tasriful af'al dan sebagainya. Nah, itu mulai munculnya al-qiraat di era-era Rasulullah, yaitu ketika tahun ke-7 Hijriah, itu menjelang Fathu Mekah. Kemudian setelah era Rasulullah, para sahabat, jadi makanya khudil Qur'ana al-arba'ah. Yang pertama Ibnu Mas'ud, kemudian yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian yang ketiga Mu'adz bin Jabal, yang keempat adalah Salim Maula Hudzaifah. Ini adalah orang empat orang yang istilahnya diakui ahli dalam bidangnya. Bahkan yang diakui oleh Rasulullah dalam hadis itu kan aqra'uhum Ubay bin Ka'ab, yang awalnya hadis arhamu ummati Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya itu, kemudian yang terakhir itu kan aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat namanya Ubay bin Ka'ab itu yang mendapatkan legalitas dari Rasulullah. Ketika kamu baca Al-Quran, bacalah kepada Ubay bin Ka'ab. Tidak menafikan sahabat-sahabat yang lain, tapi Ubay Ka'ab ini punya keistimewaan dalam bidang Al-Quran. Lahirnya menyebar, termasuk Sayyidina Ali juga membaca kepada Rasulullah. Nanti kalau kita lihat sanad-sanad Al-Quran, itu muaranya, kalau sahabat-sahabat itu muaranya ke Ibnu Mas'ud, kemudian muaranya ke Sayyidina Utsman, ke Sayyidina Ali, bahkan jarang yang ke Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kita melihat sanad-sanad Al-Quran, itu nanti muaranya sanad itu ke 3 sahabat ini, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, 2 malah, Sayyidina Ali sama Sayyidina Utsman, ya khulafaur rasyidin. Jadi Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar itu masih tidak banyak meriwayatkan Al-Quran, termasuk tadi Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu menjadi muara sanad
Al-Quran itu di era sahabat. Kemudian setelah sahabat, kemudian era at-tabi'in. Nah, itu berarti muncul termasuk kayak Sayyidina Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun ke-32 Hijriah. Kemudian Sayyidina Ubay meninggal tahun 21. Nah, dari situ muncullah beberapa tabi'in yang ngaji langsung kepada para sahabat, di antaranya Abdurrahman As-Sulami. Kemudian termasuk Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu termasuk salah satu imam Al-Qiraat yang meninggal pada tahun 120. Kemungkinan masih menemui pada era sahabat. Nah, setelah era sahabat itu terbentuklah Madrasatul Quran. Nah, kita tidak terlepas dari bagaimana kodifikasi Al-Quran pada era masa Sayyidina Utsman. Ketika semua Quran itu ditarik kembali, karena di situ ada perbedaan, itu mana yang bacaan yang benar, mana yang Quran atau mana yang tidak Quran. Karena ada beberapa bacaan-bacaan itu masukkan pentafsiran. Makanya nanti yang tidak memenuhi syarat itu namanya apa? Qiraah syadzah, karena tidak memenuhi syarat. Ya, termasuk qiraah syadzah itu banyak memasukkan pentafsiran. Misalkan ahun au ukhtun, kemudian ditambahi lium. Nah, itu penambahan. Berarti lium ini adalah pentafsiran. Kemudian misalkan alhamdulillahirabbil alamin dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Berarti berbeda atau menabrak kaidah nahwu. Nahwu. Jadi ini termasuk qiraah syadzah, dan sanadnya juga tidak mutawatir. Itu muncul qiraah syadzah. Nah, itu pada era tabi'in muncullah beberapa madrasah, diantaranya ada 5 madrasah sebagaimana Al-Quran ketika pada zaman Sayyidina Utsman itu dijadikan 5, kemudian dikirim ke berbagai wilayah, diantara di Mekah, dikirim ke Mekah, kemudian disimpan sendiri oleh Sayyidina Utsman di Madinah, kemudian dikirim ke Syam, Syria, dikirim ke Kufah, kemudian ke Basrah. Makanya muncullah beberapa imam qurra ini di 5 tempat ini. Di Madinah muncul Imam Nafi', didaulat sebagai Imamul Qiraah, Imam Nafi'. Di Mekah Ibnu Katsir didaulat sebagai Imamul Qiraah atau Imamul Qurra Ibnu Katsir. Kemudian di Syam muncul Imam Ibnu Amir. Kemudian di Kufah, Kufah ini ada 3, ada Imam Al-Kisai, kemudian Imam Hamzah, kemudian ada Imam Khalaful Ashir. Kalau Sab'ah berarti Imam Asim, Hamzah, Al-Kisai, ini di Kufah. Kemudian di Basrah ada Imam Abu Amr Al-Basri. Nah, itu 5 tempat ini atau 5 kota ini yang menjadi muncullah imam-imam Al-Qurra. Kemudian nanti ada yang 3 masih menyempurnakan qiraah asyrah, ada Imam Abu Ja'far, yaitu nanti di Madinah juga. Kemudian Imam Ya'qub di Basrah bersama Abu Amr, kemudian Imam Khalaful Ashir yang ada di Kufah. Nah, kenapa kok yang di Kufah ini muncul 3? Nah, Imam Nafi' di Madinah cuma 1 doang. Ibnu Katsir di Makkah cuma 1. Kemudian di Syam cuma 1. Di Basrah
cuman satu. Kemudian di Kufah ini yang tiga. Jadi Kufah ini dulu memang terkenal sebagai apa? Marja'ul Qurra. Jadi tempat Qurra. Kemudian di Basrah terkenal sebagai apa? Sebagai ahli nahwu. Makanya ulama itu ahli qiraat itu sebenarnya dia menguasai dua, seperti Imam Al-Kisai. Kalau kita baca nahwu itu pasti apa? Menemukan beberapa pendapatnya Imam Al-Kisai. Yang dimaksud Al-Kisai itu di Kisai yang di qiraat. Seperti Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik sebenarnya ahli qiraat. Cuma lebih menonjol di nahwu. Lah Imam Syatibi itu ahli nahwu juga, cuma menonjol di qiraat. Karena apa? Karena ngarang kitab. Ayo Syatibi ya. Jadi Imam Ibnu Malik karena gak ngarang apa? Kitab dalam qiraat gitu. Dan yang masyhur, yang terkenal adalah Imam Syatibi qiraat. Artinya kitab tersebut itu talaqul ummah bil qabul gitu. Jadi ahli qiraat sama ahli nahwu ini saling apa? Berketerkaitan gitu. Imam ahli qiraat itu pandai juga dalam nahwu. Nah itu era apa? Era tabi'in. Kemudian era tabi'in yaitu abad kedua berarti ya. Nah itu mulai apa? Ada kodifikasi ilmu qiraat, termasuk siapa? Ibnu Mujahid. Itu pertama orang yang mengumpulkan atau menulis kitab namanya Sab'ul Qiraat atau Sab'ul Qiraat. Adapun tadi yang pertama mengumpulkan itu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian yang mengarang kitab mengumpulkan 7 qiraat, karena waktu itu belum, qiraat masih tersebar, belum terkumpul. Ada 7 ini qiraat ini sudah memenuhi syarat apa belum? Masih tersebar di masyarakat. Para imamul qurra banyak, orang yang mengajarkan Al-Quran juga banyak, orang yang mengajarkan Al-Qiraat juga banyak. Nah pada era Ibnu Mujahid yang wafat pada tahun 324 itu membuat kitab namanya Sab'ul Qiraat. Jadi Sab'ul Qiraat ini kemudian istilah terinspirasi Imam Ad-Dani yang yang wafat pada tahun 444 itu membuat kitab namanya At-Taisir. At-Taisir, kitab At-Taisir. Dari kitab Taisir ini kemudian dinazamkan oleh Imam Syatibi itu pada abad ke-5 atau 590-an Imam Syatibi. Kemudian dinazamkan oleh Imam Syatibi. Makanya Imam Syatibi ini sebagai apa? Imamul Qurra'i sab'ah. Belum muncul istilah qiraat Asyrah itu belum muncul pada era itu. Karena itu tadi mulai Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid mengarang kitab Sab'ah. Kemudian akhirnya diteruskan sama siapa? At-Taisir, Imam Ad-Dani. Kemudian dinazamkan oleh Imam Syatibi. Nah, sebelumnya ada yang mengarang juga seperti apa? Ad-Dajuni itu mengarang Al-Qiraah As-Samaniyah. Ada yang Al-Qiraah As-Salasa. Baru sedikit-sedikit yang tidak mengumpulkan secara bersamaan sampai Asyrah. Nah, Asyrah itu muncul pada era Imam Ibnul Jazari, yaitu abad ke-8. Imam Jazari kan 830-an ya. Nah itu baru muncul Al-Qiraatul Asyrah. Makanya di situ ada kitab Ad-Durrah Al-Mutammimah li Sab'ah itu. Al-Qiraatus Salal Al-Mutammimah li Sab'ah. Jadi katanya qiraah Asyrah itu berarti kumpulan dari matan Syatibiyah, kemudian matan Ad-Durrah yang dikarang oleh Imam Ibnul Jazari. Makanya Imam Ibnul Jazari ini sebagai Imamu hadal fan, yaitu
rujukannya ilmu qiraat. Karena pada zaman Imam Ibnul Jazari ini intaha riasatul qiraat. Artinya sudah sempurna. Nggak ada nanti ada qiraat tambahan lagi. Karena pada Imam Ibnul Jazari ini semua sudah dikodifikasikan, kemudian diberi beberapa kaidah-kaidah, syarat-syarat yang dikatakan sebagai qiraah as-sahihah. Nah, ini pada Imam Ibnul Jazari abad ke-8. Jadi mulai dari Rasulullah sampai abad ke-8 ini sebagai perjalanan ilmu qiraat. Sehingga Imam Ibnul Jazari mengarang kitab namanya kitab At-Thayyibah atau Thayyibatun Nashr. Itu pertama ngarang kitab An-Nashr, itu tentang qiraat. Kemudian dinazamkan jadi Thayyibah, dikasih nama Thayyibatun Nashr. Yang mana kitab Thayyibah ini dijuluki atau yang sekarang yang dinamai atau terkenal sebagai qiraah Asyrah Kubro. Nah itu nanti ada beberapa keterangan tentang Asyrah. Apa perbedaan Asyrah Kubro sama Asyrah Sughro? Yaitu perjalanan ilmu qiraat. Mulai dari Rasulullah tahun ke-7 Hijriah sampai finalnya sampai Imam Ibnul Jazari. Nah, tadi itu qiraat dibagi ada 3, ada qiraat ada qiraat syadzah, itu ada qiraat al-masyhur, kemudian ada qiraat al-mutawatirah. Yang masyhur juga nggak diterima, yang syadzah nggak diterima, yang diterima adalah yang al-mutawatirah. Terus kemudian apa hubungannya dengan anzal al-Quran ala sab'ati ahruf? Kemudian qiraah ini kan ala sab'ati ahruf, itu qiraah sab'ah, yang dimaksud qiraah sab'ah itu adalah sab'ati ahruf itu. Nah, itu tidak. Sab'atu ahruf itu tadi ikhtilafat ikhtilaful asma, ikhtilaful kalimat. Nah, itu. Lah kenapa Imam Ibnu Mujahid mengarang sab'ah itu? Ya terinspirasi dari anzal Quran ala sab'ati ahruf. Dan waktu itu memang yang ditemukan, artinya imam-imam yang masyhur yang mempunyai banyak murid itu hanya imam-imam 7 ini. Jadi menurut penelitiannya Ibnu Mujahid itu hanya 7 saja. Tapi tidak membuka kemungkinan bahwasanya di lain tempat juga masih banyak para qurra. Nah, itu kalau nanti masuk ke situ, nanti masuk ke dalam bantahan antara syubhat-syubhat orang-orang orientalis untuk meragukan keabsahan qiraat. Nanti banyak yang keraguan-keraguan. Apakah qiraat ini benar dari Rasulullah? Dibacakan Rasulullah, qiraat itu begitu banyak dibacakan Rasulullah, masih Rasulullah waktu segitu mentasmi Al-Quran yang begitu banyak perbedaannya, 30 juz ditasmikan. Nah, itu nanti banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan. Al-muhim al-qiraah al-asyrah al-mutawatirah itu adalah talaqul qabul bil ummah, yang sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan oleh para ulama. Nah, itu mengenai sedikit sejarah ilmu qiraat itu. Nah, sebelum masuk ke ilmu qiraat, kita harus mengetahui ada beberapa istilah yang ada di dalam ilmu qiraat. Bahkan ada untuk mempermudah. Nah, itu karena di dalam kaidah-kaidah ilmu qiraat ini banyak beberapa istilah-istilah. Kalau tidak memahami beberapa istilah-istilah, nanti juga kebingungan. Misalkan istilah silah ini apa silah? Nah, itu. Silah kalau di nahwu yang membutuhkan jumlah yang membutuhkan ada jumlah yang terjatuh setelah semua usul. Lihat di sini beda. Jadi saya kuliah ilmin atau likulli fanin mustalah. Setiap fan itu mempunyai mustalah tersendiri-sendiri. Nah, kita
masuk ke al-mustalahat al-ammah. Jadi al-qiraat, mau al-qiraat, apa ilmu al-qiraat itu? Ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha ma'zuwan linakilihi. Jadi ilmu atau cara mengetahui, mengucapkan atau mendatangkan kalimat-kalimat Quran yang berbeda-beda, itu menyertakan siapa perawinya. Gitu. Kamu membaca ini, siapa yang meriwayatkan, siapa gurunya, itu dinisbatkan kepada siapa. Nah, itu namanya apa? Ilmu qiraah. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Apa bedanya Al-Quran? Jadi qiraat itu Quran apa tidak? Kadang ada yang bertanya itu, qiraat itu Quran apa tidak? Dan ini sudah dibahas dari para ulama. Kalau kita melihat kalimatul Quran, kalimat-kalimatnya, jika kalimat-kalimatnya digabungkan jadi satu, ya bukan Quran. Misalkan tadi nun syirha tulis satu, kemudian tadi syari'u tulis satu, jadi diambil yang berbeda-beda saja. Berarti itu bukan Quran. Tapi secara umum, jadi kalimat Al-Quran sama al-qiraat itu mutaradifah, sama, yaitu sama-sama pada titik kesamaan, yaitu apa? Wahyun minallah atau kalamullah, wahyun minallah. Itu adalah sama-sama wahyu dari Allah. Qiraat ini sebagian saja, berarti bagian dari Al-Quran. Tapi kalau dipandang dari tadi, diambil kalimat-kalimat yang berbeda-berbeda saja, ya bukan Quran, nanti al-mu'jiznya hilang. Karena Al-Quran itu ada satu ayat, kemudian ada satu surat. Nah ini kedua, al-qiraatus sab'ah, qiraat sab'ah, yang dinamakan qiraat sab'ah, yaitu qiraat yang dinisbatkan kepada 7 imam, yaitu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Nah ini harus hafal ini. 7 imam ini harus hafal. Jadi ngapalin nama-nama imam qurra. Kemudian al-qiraat ats-tsalas. 3 qiraat siapa? Yaitu al-fil qiraat hiya al-qiraat allati fawqa as-sab'a. Yaitu qiraat yang di atas qiraat sab'ah. Al-mutammimah il ashri hiya qiraatu Abi Ja'far wa Yaqub wa khulaful ashir. Yaitu 3 qiraat yang menyempurnakan 7. Makanya Syatibiyah itu 7, kemudian ditambah lagi 3. Jadi 10. Makanya adanya qiraat qiraah al-asyrah. Ada qiraah asyrah itu yang 7, itu ada di matan Syatibiyah. Kemudian yang 3 itu. Ini penelitiannya Imam Ibnul Jazari. Jadi Imam Ibnul Jazari menambahkan 3 imam lagi, yaitu Imam Abi Ja'far, Imam Yaqub, kemudian Imam Khalaful Ashir. Nah itu kalau dibantah lagi, bagi orang yang meragukan keabsahan Al-Quran qiraat. Nah antara Imam Syatibi sama Imam Ibnul Jazari itu kan hampir 100 tahun. Berarti Imam Jazari ini bisa mengadang-adang, berarti Quran ini bisa dikarang, artinya diroyah, artinya tidak naklan mutawatiran, tidak syafahiyan, berarti bisa diroyah, artinya bisa dipelajari kemudian disimpulkan. Nah itu dijawab bahwa yang 3 ini tidak jauh beda, kaedahnya tidak jauh beda dengan yang 7. Jadi qiraah Abi Ja'far itu tidak jauh beda dari qiraah Imam Nafi', sama-sama di Madinah. Kemudian Yaqub itu tidak jauh beda dari Imam Abu Amr yang ada di Al-Basrah. Kemudian Khalaful Ashir itu juga tidak beda dari qiraat Imam Hamzah, yang mana Khalaf itu rawinya Imam Hamzah. Kemudian al-qiraatul ashr as-sughra. Apa yang membedakan qiraah asyrah? Apa ada qiraah asyrah sughra, ada qiraah asyrah kubra? Apa maksudnya qiraah asyrah sughra, qiraah asyrah kubra?
Bahkan ada yang di Indonesia itu istilah asyrah sughra, itu ketika baca itu baca ifrad satu-satu, itu asyrah sughra. Asyrah kubra ketika menjamak, itu membaca satu ayat dengan 7 imam. Tapi ya, istilah ahli qiraat, al-qiraatul asyrah sughra, itu al-qiraatus sab'i al-mazkuratu fit taisir. Wa nadhama al-Imam Abil Qasim Ibnu Firuh al-Masyhur bi Syatibi, yaitu qiraah sab'ah yang disebutkan dalam kitab Taisir. Saya bilang tadi Imam Syatibi itu meringkas qiraah dari Imam Ad-Dani yang di dalam kitab At-Taisir. Makanya nanti sanadnya Imam Syatibi itu muaranya ke Imam Dani. Itu al-maktub, jadi ijazah atau riwayat-riwayatnya itu al-maktub fi kitab Taisir lidani. Kemudian kitab Taisir ini, kitab Taisir masih berupa nasar. Kemudian dinazamkan oleh Imam Syatibi. Kan dinamakan qiraah sab'ah. Kenapa qiraah sab'ah ini masyhur? Itu terkenal banget, terkenal banget. Imam Syatibi ketika mengarang Nazm Syatibiyah itu mentawafkan tawaf 40 kali itu. Kemudian minta kepada Allah semoga kitab ini berkah, berkah. Bahkan bermimpi man hafidha asy-Syatibiyah dakhalal jannah. Di mana siapa yang hafal Syatibiyah dakhalal jannah. Kita tahu bahwa nanti dibaca sendiri yang terjemahnya Imam Syatibi, termasuk orang yang zuhud, al-waliyun min auliyaillah. Nah itu karena masyhur itu termasuk ada doanya Imam Syatibi. Kemudian mudhafan ilaiha al-qiraat ats-tsalat al-madhkura fi durrah al-mudiyah nazamaha Imam Ibnul Jazari. Kemudian ditambahi Imam Ibnul Jazari 3 qiraat. Nah, Imam Jazari membuat nazam yang 3 qiraat ini, dinamakan nazamnya dinamakan Ad-Durrah Al-Mudiyah. Jadi 7 ditambah 3 jadi al-asyrah. Lah, asyrah kubra juga dinamakan min tariqi Syatibiyah wa Durrah. Jadi qiraah al-asyrah as-sughra itu min tariqi Syatibiyah wa Durrah, yaitu dari jalur matan Syatibi dan dari jalur matan ad-Durrah. La al-qiraatul asyrah al-kubra, qiraat asyrah kubra itu apa? Al-qiraatul ashr min tariqin nashri wa nadhamuha al-Jazari. Wa nadhamaha al-Jazari yusammiha tayyibatan nashri. Kemudian dinazamkan, jadi Imam Jazari itu membuat kitab An-Nashr, itu memuat beberapa turukul qiraah. Jadi nanti ada istilah antara rawi, imam, rawi dan turuk. Nah itu di situ di An-Nashr ini memuat beberapa turukul qiraah. Membuat kitab An-Nashr. Jadi Imam Ad-Dani tadi membuat kitab At-Taisir yang berbentuk nasar. Lah Imam Ibnul Jazari juga mempunyai kitab yang berbentuk An-Nasr. Jadi dinamakan Kitabun Nashri fil Qiraatil Ashri. Lah untuk mempermudah itu makanya dinazamkan. Lah nazam yang dinamakan Thayyibatun Nashri atau yang dikenal dengan min tariqit thayyibah. Kalau bilang min tariqit thayyibah itu yang dimaksud adalah al-qiraah al-asyrah al-kubra. Kalau min tariqit Syatibiyah berarti yang dimaksud adalah qiraah asyrah sughra. Wa yajma'u fiha al-fatariqin takriban. Di Imam Ibnul Jazari tadi meneliti lagi rihlah ke mana-mana, masuk ke Mesir, masuk ke Palestina dan rihlah ke mana-mana, mengumpulkan lagi, meneliti lagi, kemudian mengarang kitab
namanya an-nashr. Makanya di dalam nazamnya di dalam Thayyibah itu Imam Ghazali mengatakan bisnaini fisnaini illa arba'u fahiya zuha al-fatariqin tujma'u. Bahwasanya kitab An-Nashr ini saya kumpulkan hampir ada 1000 turuk atau 1000 murid dari para rawi qiraat. Saya kumpulkan, saya teliti lagi, dikumpulkan 1000 turuk. Makanya idan fal farqu bainas sughra wal kubra at-turuq. Haitsu yuzkaru fil kubra wa lam yuzkar fis sughra wa taktafi bir riwayah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an atau membaca qiraat as-sughra berarti tidak menyebutkan thariq, menunjukkan riwayah. Misalkan qiraatu Imam Nafi', nah itu an riwayati Warsh, atau misalnya qiraatu Warsh an riwayati Nafi', tidak menyebutkan turuk. Tapi kalau di kubra nanti menyebutkan turuk. Misalkan qiraatu Warshin an tariq, atau qiraatu Warshin min tariqi al-Azraq, min tariqi al-Asbihan. Jadi antara Azraq sama Asbihan ini mempunyai perbedaan qiraat. Atau min tariqi al-Asbihan. Nanti ada itu di bagian belakang. Jadi kalau bilang qiraat asyra sughra berarti tidak menyebutkan turuk, tidak menyebutkan tariq. Itu. Tapi kalau asyra kubra menyebutkan tariq. Tariqnya siapa ini? Karena di tariq itu juga ada perbedaan. Jadi ada imam yang sebagai didaulat sebagai imamul qurra itu, atau sebagai qiraatnya itu dinisbatkan qiraatnya kepada salah satu imam itu. Kemudian mempunyai murid yang dinamakan rawi itu, mempunyai 2 rawi itu yang terpilih atau antara yang masyhur itu. Nah itu bisa dibantah juga, katanya qiraat itu mutawatir, rawa jam'in an jam'in. Nah itu kok cuma 7 saja, itu cuma muridnya yang disebutkan cuma dua saja. Misalkan Imam Nafi' muridnya Qalun sama Warsh, mutawatir dari mana? Cuma 1. Karena itu yang terkenal, itu yang terkenal pada waktu itu, akhirnya didaulat sebagai imamul qurra, didaulat sebagai rawi. Seperti di sini orang yang ngaji sama Syekh Ali Jum'ah misalkan berapa, tapi yang terkenal Syekh Usamah Al-Azhari. Muridnya kan juga banyak, tapi yang paling terkenal siapa? Itu. Oh, yang paling pintar dan paling terkenal. Seperti itu. Jadi imamul qurra ya gitu. Ini dipilih sebagai orang yang banyak muridnya, sering mengajarkan dan terkenal kecerdasannya. Tapi yang lain juga mengajarkan, yang lain punya majelis madrasatul Quran juga. Kemudian al-qiraatul arba', hiya qiraatul Hasan al-Basri wa Ibnu Muhaisin wal A'mash wal Yazidi. Nah, terus kemudian ada qiraah namanya qiraah arba'ah al-asyar atau al-qiraah al-arba' az-zawaid. Istilahnya al-qiraah al-zawaid, yaitu yang menambahkan dari 10. Jadi ada qiraah arba'ata asyar. Tapi yang 4 ini adalah syadzah. Tidak boleh, perbedaan antara syadzah sama yang mutawatir gimana? Kalau yang syadzah tidak boleh untuk dibaca di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat. Misalkan kita membaca qiraah syadzah di dalam Quran, dalam sholat, berarti sholat kita batal, berarti nggak membaca Al-Quran. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti itu bukan bukan Quran, karena nggak mutawatir. Nah, itu nggak boleh dibaca di dalam sholat. Lah yang 7 itu tadi ittafaqal al ulama, nah, itu la khilafa fihi. Lah yang 3 itu tadi masih ada yang sebagian ulama itu masih ada yang membahas. Karena itu tadi antara Imam Syatibi sama Imam Ibnu Jazari ini terpaut satu abad lah, ini 1 abad.
Tapi wal jumhur itu qiraatul asyrah itu mutawatirah. Nah, yang empat ini syadzah, tidak boleh dibuat hujah, juga tidak boleh. Dibuat hujah tidak boleh. Misalkan tadi buat hujah ketika ada perbedaan qiraat kemudian istinbat hukum. Nah, kalau qiraat syadzah tidak boleh untuk dijadikan dalil sebagai istinbat hukum. Nah, yang empat ini qiraatul Hasan al-Basri, Ibnu Muhaisin, wal A'mash, wal Yazidi. Enggak boleh dibaca di dalam sholat. Tapi boleh untuk dipelajari untuk mengetahui ragam atau kemukjizatan Al-Qur'an, atau untuk membantu tadi penafsiran, misalkan membantu penafsiran. Kemudian al-qiraah asyadzah. Qiraah syadzah itu apa? Hiya allati sahha sanaduha wa khalafat rasm al-usul al-mushaf. Qiraat sanadnya sahih, tetapi tidak sesuai dengan rasm mushaf. Misalkan di situ ditulis wawu, misalkan wasari'u, di situ ba misalnya, atau fasari'u, berarti mukhalif li rasm. Itu walam yangkul mutawatiran, itu sanadnya sahih, jadi diriwayatkan orangnya sikoh, tapi ahad misalnya hadisnya, walam yangkul mutawatiran. Kemudian aulam yasih hasanuduha wa faqat au khalafatsu, atau sanadnya tidak sahih. Kalau sanadnya sudah tidak sahih, otomatis tidak memenuhi syarat. Kalau sanadnya sahih, bisa ditinjau itu mukhalif li rasm apa tidak. Kalau sanadnya sudah enggak sahih, bahkan tidak diterima. Sawaun lam yasana wa faqat au khalafatsu, baik itu dia sesuai dengan rasm atau mukhalif dari rasm. Ibnu Jazari di dalam kitab At-Thayyibah an-Nasyrti menazamkan fa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Setiap qiraat yang sesuai dengan nahwu, itu kaidah nahwu, maka diterima. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi, sesuai dengan kaidah rasm. Wa sahha isnadan, dan sanadnya sahih. Jadi ada 3 syarat ketika dikatakan sebagai al-qiraah al-mutawatirah, yaitu sanadnya sahih, artinya itu tadi mutawatir yang dimaksud itu. Kemudian sesuai dengan kaidah nahwu, kemudian sesuai dengan kaidah rasm. Wa sahha isnadan huwal Qur'anu, itu dinamakan al-Qur'an. Fa hadhihi salasatul alkanu, 3 syarat ini. Wa haitsu ma yahtallu ruknun atsbiti, kok salah satu ada yang tidak memenuhi syarat, syududahu law annahu fi sab'ati, itu dikatakan qiraah syadzah walau fi sab'ati. Itu lau annahu fi sab'ati, walaupun itu di qiraah sab'ah, tapi kalau tidak memenuhi 3 syarat itu berarti tidak dikatakan sebagai qiraah al-mutawatirah. Karena ditulis itu al-qiraat al-asyrah al-mutawatirah, ada katanya mutawatirah. Soalnya nanti ada yang 4 itu qiraat asyadzah, dinamakan al-arba'ah az-zawaid, atau al-arba'ah asyawal, atau al-arba'ah asyawal, 4 yang syadz. Lah qiraah itu apa tadi? Al-qiraah ma nusiba ila ahadi a'immatil qiraat idza tafaqat riwayah wa turuq anhu. Jika salah satu bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imamul qurra, yang ada 10 tadi, Ibnu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Yaqub, Abi Ja'far, Yaqub, Khalaful Ashir. Itu ittafaqat riwayatuhu wa turuq. Jadi kalau sama, artinya qiraatnya sama, misalkan tadi Azraq, kemudian Warsh, kemudian Nafi', berarti kan sama, berarti dinamakan qiraatu Imam Nafi'. Tapi nanti kalau beda, qiraatu Imam Nafi' min riwayati
Warshin. Kalau ada beda lagi min tariqi Azraq. Itu. Ar-riwayah ma nusiba ilal akhidi itu ilal akhidi itu ilal akhidi ilal akhidi an hadzal imami walau biwasitatin, yaitu yang dinisbatkan kepada atau orang yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil qiraat dari seorang imamul qurra, walau biwasitatin, walaupun dengan wasitah. Jadi kalau kita lihat beberapa imam itu nanti ada yang nggak langsung itu dari imam, dari tadi diambil yang terkenal itu. Misalkan tadi saya contohkan Syalih cuma mempunyai murid itu yang nggak terkenal, kemudian mempunyai murid lagi nggak terlalu kenal, kemudian mempunyai murid yang terkenal. Akhirnya apa? Dinisbatkan kepada murid yang terkenal itu, dan diambil yang al-masyhur walau biwasitatin. Terus at-tariq ma nusiba ilal akhidi anir rawi walau nazal, yang dinisbatkan qiraah yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil dari rawi, ar-rawi. Jadi al-imam kemudian mempunyai murid, kemudian mempunyai murid lagi, muridnya dinamakan ar-rawi, muridnya lagi dinamakan at-tariq, mempunyai murid lagi dinamakan at-tariq. Sudah sampai sini nggak ada istilah lagi. Istilahnya tariq, sampai ke bawah namanya apa? Tariq. Nggak ada istilah lagi. Kemudian al-wajh, berarti pahamnya ada al-qiraah itu, yaitu berarti imam, ar-riwayah muridnya, at-tariq muridnya lagi. Al-wajhu manusiba ila takhayyuril qari'i min qira'atin yasbutu 'alaiha wa tu'khadhu anhu ka'awjihir rum wal ismam ma'al qasri wal maddi inta qira'ati hamzah. Yang dinamakan wajah yaitu pilihan salah satu qari yang membaca Al-Qur'an itu dari qiraat yang diambilnya itu. Misalkan kita membaca qiraat Hamzah. Di qiraat Hamzah itu ketika waqaf itu ada beberapa wajah itu. Misalkan minas sama'i itu ada lima wajah itu. Boleh dibaca 3, minas sama, minas sama, minas sama, minas samai, minas samai. Berarti itu wajah. Boleh mengambil salah satu dari 5 wajah tersebut. Itu namanya apa? Wajah. Jadi dalam qiraah itu ada perbedaan juga. Gitu. Ya, perbedaan itu dinamakan apa? Al-wajh. At-taujih, at-taujih al-bahsu an ta'lilil qiraah allati wamidat an dhahiri san'ati hatta tastabin. Yaitu membahas tentang itu tadi dalil-dalil atau alasan-alasan. Kenapa dibaca wa arjulikum? Kenapa dibaca wa arjulakum? Apa sir rahasia dari perbedaan ini? Itu namanya apa? At-taujih, berusaha untuk menggali alasan-alasan kenapa harus diidghamkan. Itu maksudnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kenapa ini harus idgham. Nah, itu kenapa harus ada ismam, alasannya apa? Nah, itu namanya apa? At-taujih, taujihul qiraat. Kemudian ada al-ifrad. Nah, ini yang dimaksud adalah al-ifrad, al-qiraah wa iqra' al-Qur'an riwayatan. Atau al-qira'atu wa iqra'ul Qur'an riwayatan, yaitu membaca Al-Qur'an itu, atau membacakan Al-Qur'an itu secara apa? Riwayah satu-satu. Nah, ini sebenarnya thariqahnya para ulama salaf. Dulu orang belajar Al-Qur'an itu satu hatam, misalkan riwayat Hafiz hatam, kemudian baca riwayat Subah hatam, baca riwayat Warash sampai hatam, baca riwayat Qalun sampai hatam, dan seterusnya sampai apa? Asyrah. Kita makan membaca secara apa? Ifrad, yaitu satu-satu. Jadi al-qiraah wa iqra'ul Qur'an riwayatan kullu riwayatin atau kullu riwayatin fi khatmatin wahidah. Jadi setiap riwayat itu satu khataman. Nanti Asim Hafiz satu khataman, Syu'bah satu khataman. Al-jam
Kalau jamak berarti jam'ul qira'ati sab'i awil ashri au aktsara fi khatmatin wahidah. Yang dinamakan jamak yaitu membaca Al-Qur'an secara apa? Secara bersamaan. Itu dari 7 imam itu dibaca bareng-bareng. Tetap nanti apa dengan apa urutan tartib ala tartibil imam. Misalkan pertama Imam Nafi', kedua Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Abi Amr. Tapi dibaca secara berurutan langsung, gitu. Tidak satu khatam dulu baru nanti pindah qiraah lain. Khatam dulu pindah qiraah lain, enggak, tapi bersamaan. Itu bersamaan. Jadi salam satu Al-Qur'an nanti dibaca satu ayat itu dibaca bersamaan dengan tartib apa Imam Al-Qur'an. Itu namanya al-jama'. Itu. Nah, itu yang dimaksud apa? Tadi apa? Jam'ul qira'at, membaca Al-Qur'an secara jama'. Secara berulang-ulang sampai apa? Selesai bacaan imam. Gitu. Tapi bukan bisa diartikan bahwasanya qiraat sab'ah itu dibaca 7 kali. Enggak. Atau qiraat asyra berarti dibaca 10 kali dibaca imam ini. Enggak, setiap imam itu kadang satu ayat la khilafa fihi, enggak ada perbedaannya. Terkadang perbedaannya cuma 2 saja, atau terkadang 4 saja perbedaannya, atau bahkan lebih dari 7, ada yang sampai 24 wajah. Itu sampai 25 wajah. Itu seperti waqalu a idza mitna wa kunna turaban, itu sampai 24 aja. Aida mitna wa kunna turaban, aina membaca inna. Itu yang depan baca aina, yang belakang dibaca inna. Itu nanti mutna, itu yaitu jadi apa khilafnya, jadi aina mutna sama aina yang belakang. Itu coba dibolak-balik. Yang satu ini terapkan sama ini, diterapkan sama misalkan yang wakol, kemudian sama apa matnya kan ada yang dua, yang pertama dibaca inna, yang kedua inna satu. Nah, yang pertama dibaca inna, yang kedua dibaca inna 2. Coba dibolak-balik. Yang mutna juga itu. Apa yang 2, kemudian inna, mutna sama inna. Diganti lagi dengan mitna sama inna. Itu kalau dihitung lebih dari 7, bahkan sampai 24 wajah. Jadi bukan kalau kita baca qiraat sab'ah atau qiraat asyra itu diulang-ulang 10 kali, kalau 7 kali, tidak seperti itu. Terus al-usul. Apa itu usul? Ya, itu kaidah-kaidah. Al-qawaid al-kulliyah allati yansahibu hukmal wahidi minha 'alal jami'i ghaliban. Nah, ini yang kita nanti pelajari, namanya al-usul, benar al-qawaid. Jadi ahli qiraat itu memberikan apa istilah sendiri namanya al-usul. Jadi kaidah-kaidah yang ammah, yang mana kaidah-kaidah itu mengumpulkan atau menjadikan satu atau hukum terhadap semuanya. Gitu, mislu mimil jam'i. Itu tadi ada silah, dari mimul jam'i, al-imalah, kemudian al-ikhtilas. Itu yang dimaksud adalah al-usul di sini itu. Jadi misalkan mimul jam'i, kaidahnya setiap ada wawu jamak atau mim jamak, mim jamak seperti hum, kum, itu dibaca silah, yaitu ditambah wawu, jadi alaihim jadi alaihimu, alaikum jadi alaikumu, dan seterusnya. Setiap atau minkumu dan seterusnya. Kemudian at-taklil, misalnya at-taklil ketika ada alif yang ditulis atau al-marsumah ditulis qasam sebagai ya, itu misalkan yaro dibaca yare, itu taklil. Dan ada imalah, kalau imalah yare. Nah, itu nanti hukum-hukum yang dibahas di dalam kaidah dinamakan al-usul. Kemudian al-farsh, al-ahkam al-khas bi ba'dil kalimatil qur'aniyah al-muttafaq alaih.
awil mukhtalaf fiha mimma yataghayyaru ma'naha ghaliban. Itu mislu maliki yaumiddin. Di dalam perbedaan ini ada 3 perbedaan. Jadi ada perbedaan lafal tapi tidak mengaruhi makna. Ada yang perbedaan lafal tapi mempengaruhi makna. Ada yang perbedaan lafal sama makna. Jadi, yang termasuk perbedaan apa? Lafal maliki yaumiddin. Nah, itu. Ini sebenarnya tidak bisa digabungkan karena malik sama malik itu maknanya beda. Malik adalah orang yang memiliki gitu. Kalau malik adalah seorang raja gitu. Tapi dua makna ini gitu bisa dihubung-hubungkan atau digabungkan itu likulli malikin itu malik ya. Walaisa kullu malikin atau walaisa kullu malikin malik. Jadi setiap orang yang memiliki itu atau kebalik ya, seorang yang memiliki itu apa? Raja. Tapi raja belum tentu dia memiliki. Nah, itu dua makna bisa digabungkan, saling tabayun al makna. Itu namanya apa? Al-farsh. Itu namanya al-farsh. Seperti tadi yata toharna, kemudian yato hurn. Kemudian at-takhrirat. Nah, itu kalimat-kalimat yang berbeda. Itu tidak bisa yang saya katakan tadi tidak di hampir setiap sofah Al-Qur'an itu ada. Itu. Misalkan di surat Baqarah itu mulai dari yukhadi'una yakhda'una. Itu yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una, itu yakhda'una yang awal, kemudian yakhda'un. Yukhadi'una yukhadi'un. Nah, itu namanya al-farsh. Berarti hanya beberapa kalimat-kalimat saja. At-tahrirat. Apa namanya tahrirat? Tamyizul aujuhul wajibah al-mukhtalaf fiha 'anil rawi bina'an ala uzwiyya ila turuqi dzalikar rawi wa takhlisuha min at-tarkibi wal kholati. Jadi setiap qurra itu mempunyai beberapa wajah, itu mempunyai beberapa perbedaan tadi. Itu. Nah, ketika digabung-gabungan beberapa kaidah nanti digabungkan, itu nanti ada beberapa persamaan. Itu. Artinya ada beberapa iltibas. Nah, tahrirat ini yang memfungsikan sebagai pembeda. Oh, ini boleh. Oh, ini yang tidak boleh. Gitu. Misalkan contohnya ketika kita mewasolkan alif lam mim di awal surat Ali Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu karena di sini alif lam mim itu dikatakan sebagai apa? Mat arid lisukun. Berarti boleh dibaca 3 wajah. Kalau kita mewakafkan mat arid lisukun, itu kan boleh 3 wajah kan? Nasta'in 2 harokat. Nasta'in 6 harokat. 2 4 kemudian 6 harokat. Seperti alif lam mim 2 harokat 6 harokat itu. Kemudian 4 harokat. Tapi kalau itu kalau wasol, kalau wasol itu ka'anahu mat arid sukun. Tapi kalau wakaf ya itu sebagai mat mat lazim. Alif lam mim dibaca 6 harokat. Jadi kalau ketika wasol itu alif lam mim mallahu boleh 2 harokat. Kemudian mim mallahu ini boleh 6 harokat. Al mamnu yang dilarang itu yang tawasul. Nah, ini adalah yang yang membatasi, ini namanya tahrikat.
yang membatasi wajah-wajah yang banyak ini dalam satu qiraat imam itu namanya tahrirat. Itu seperti nanti Warash itu ada Warash itu ada bacaan namanya mad badal, seperti amana dibaca madul badal 6 harokat, amana walladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la yu'akhidukum, dibaca mad badal. Lah ketika nanti Warash juga mempunyai kaidah, setiap ada hamzah yang menjadi fa fi'il harus diganti alif, jadi atau diganti huruf mad. La yu'akhidukum jadi la yu'akhidukum. Apakah ini masih madul badal, masih berlaku nggak hukum dari madul badal? Nah ini tahrirat yang berbicara. Oh tidak, mamnu ketika nanti kumpul sama ibdal, maka madul badal mamnu dibaca. Nah, ini namanya apa? Tahrirat. Seperti nanti kalau tahrirat ini kalau di qiraat asyrah kubra ini yang banyak, itu nanti ditemukan di qiraat asyrah al kubra. Misalkan dalam qiraat asyrah kubra itu nanti ada ha'us saktah. Jadi setiap setiap jamak mudzakkar salim atau mulhaq jamak mudzakkar salim itu qiraatnya Imam Yaqub itu dikasih hak saktah. Misalkan muslimuna jadi muslimuna, alimuna jadi alimu, nah itu muflihuna jadi gitu. Nah itu setiap qiraah setiap jamak mudzakkar salim itu qiraatnya Imam Yaqub. Nah itu nanti tahrirat berbicara nanti ketika dibaca tawasud bagaimana, matnya ketika tawasud bagaimana, mamnu. Itu boleh dibaca ketika qasar, matnya qasar. Kemudian nanti ketika ibdal sama ibdal enggak, misalkan yu'minuna hamzahnya ibdal enggak, harus diibdal hamzahnya. Ada beberapa syarat-syarat yang membatasi lah, itu namanya tahrirat. Jadi syarat-syarat yang membatasi adanya beberapa wajah dari qiraah itu namanya tahrirat. Nah, kemudian beralih ke al-mustalahat fi usulil qiraat. Sebenarnya mustalahat dalam usul qiraat itu banyak itu. Nah ini saya kumpulkan kira-kira yang belum mafhum. Misalkan takrif mat itu apa dan seterusnya, itu di tajwid masih banyak gitu. Sudah banyak gitu. Nah ini kira-kira yang yang berhubungan dengan yang qiraat gitu, yang di dalam tajwid itu tidak dibahas. Seperti apa maddut ta'zim gitu. Apa maddut ta'zim itu? Wahwa fi la an-nafiyah fi kalimati tauhid mislu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Nah ini di qiraat asyrah kubra ini yang ada. Jadi la ilaha illallah itu dibaca apa tawasud, la ilaha illallah. Tadi kan la ilaha illallah ini mad munfasil. Jadi mad munfasil ketika qalun itu mempunyai wajah, atau Ibnu Katsir itu tidak mempunyai wajah tawasud. Jadi kalau membaca mad munfasil Ibnu Katsir harus 2 harokat. Nah ketika masuk ke kalimah la ilaha illallah, Ibnu Katsir boleh membaca 4 harokat, la ilaha illallah. Alasannya apa? Ta'ziman lil lafzil jalal atau lil ismil jalal atau ta'ziman lil ilah. Maddut tabri'ah, maddun la an-nafiyah lil jinsi mislu la raiba la jarma inda qiraati hamzah faqat. Nah ini juga qiraah ini adanya di asyrah kubra. Jadi ketika ada la linafil jinsi, maka Imam Hamzah itu membaca panjang, yaitu 4 harokat. Misalkan membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, la-nya dibaca 4 harokat, dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, namanya apa? Madu tabri'ah linafil jinsi. At-taqlil ibaratun anin nutqi bainal fathi al-mutawassit wal imalah al-mahdhah.
Au ma yusamma al-imalah as-sughra. Jadi taklil itu ini kita baca imalah juga. Al-imalah taqribul fathati minal kasrah wal alifi minal ya'i min ghairi qalbin khalisin wala isba'a mubalighin fihi bi ibaratin aw bi ibaratin ukhra an nutqu bi fathil alifi mumayyalan ilal kasri aw qaribun minha, yaitu mengucapkan berarti alif yang fathah itu tadi ya, lebih condong ke kasroh itu. Misalkan tadi yaro itu kan fathah, itu yaro, jadi baca yare, lebih ke fathah, ke kasroh itu yare, jadi tengah-tengah. Atau gampangannya kita mengucapkan kata-kata nah itu berarti imalah, yare imalah. Nah ini juga ada ikhtilaf juga, ada yang lebih ke kasroh. Jadi yari, kalau yari kasroh, lebih dekat dari kasroh. Yari. Jadi kalau yang di Mesir masih ketika saya ngaji di sini, yaitu membacanya yari, jadi tengah-tengah. Jadi yumilul ila kasroh, tapi tengah-tengah, nggak sampai kasroh mepet kasroh banget, enggak. Lah taklil, berarti agak condongnya sedikit. Misalkan yaro dari yare hampir ke hampir ke yare bainal fathah wal imalah, yare misalkan wadduha itu namanya apa? Taklil. Terus al-ikhtilas ibaratun alil isra' bil harakati isra'an yahkumu sami'u annal harakata qad zahabat wa qila ibaratun anin nutqi bi sulusayil harakati wa yusamma aidan bil ikhfa. Istilah yang selanjutnya al-ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Yaitu membaca kalimat Quran secara cepat. Misalkan ya'murukum, atau dengan kata lain membaca harokat 2/3 harokat, membaca 2/3 harokat. Misalkan ya'murukum dibaca ya'murukum, ada cepat. Nah, sehingga ya'muru berarti kamilan, itmam berarti kan ya'murukum. Berarti kalau sulusayil harokat 2/3 harokat ya'murukum. Makanya annal harokah qad zahabat. Jadi orang yang mendengarkan itu sehingga kayak nggak ada harokat dhammah murkum. Jadi baca cepat. Itu namanya al-ikhtilas, atau dinamakan al-ikhwa. Ini berbeda dengan istilah al-ikhwa yang di tajwid. Nanti bingung kalau membaca kitab qiraat nanti misalkan Abu Amr qara'a bil ikhwa, ikhwa yang mana ini? Ikhwa yang mana? Jadi al-ikhwa yang dimaksud adalah al-ikhtilas. Kemudian ar-rum id'afu sauti bil harakati hatta yadhhaba mu'dhamuha. Itu awil itsyan bi ba'dil harakati bi sawfin khafiyyin yudrikuhul a'ma. Jadi id'afu sauti bil harakah, itu melemahkan suara, suara. Seperti tadi misalkan ada bacaan itu nanti di qiraat itu ada bacaan kun fayakun. Kun fayakun yang membaca fayakuna itu Imam Ibnu Amir, ataupun yang lain membaca kun fayakunu. Jadi untuk membaca, membedakan ini qiraah Ibnu Amir, ini qiraah Nafi', Ibnu Katsir, dilihat seorang membaca. Kalau dia bilang fayaku berarti qiraah Imam Ibnu Nafi'. Kalau kun fayakun berarti Imam Ibnu Amir. Nah, itu id'aful harakah. Nah, tadi yaku sedikit saja. Yaku kun fayakun.
Kun fayakun. Sedikit. Kalau fayakunu, nah itu itmam. Fayakunu itmam. Ini namanya apa? Ar-rum. Makanya khafiin yudrikuhul a'ma. Jadi ketika orang yang buta itu masih kedengaran, masih bisa bisa mendengarkan fayakun. Beda dengan ismam. Kalau ismam orang yang buta nanti nggak tahu. Misalkan la ta'manna, kan fathah, kedengarannya itu fathah. Taunya di mana? Dari bibirnya. Malah yadrikuhul a'ma, nanti ya apa yang ismam. Kemudian al-idgham. Al-idgham an-nutqu bil harfaini harfan kasani musyaddatan. Yaitu dua huruf gitu dijadikan satu. Yang dua kemudian ditasydid. Nah, idgham ini dibagi dua. Ada idgham as-shaghir, ada idgham al-kabir. Ya, idgham al-kabir ketika ada dua huruf sama kemudian berharokat. Jadi sebab idgham itu ada tiga. Ada kalanya mislainis sama, atau mutajanis, kemudian yang satu mutaqarrib. Nah, ketika duanya berharokat itu namanya idgham al-kabir. Ada dua huruf itu mislaini atau mutaqarribaini atau mutajanisaini, dua-duanya berharokat berdampingan dalam dua kalimat, maka diidghamkan. Al-idgham al-kabir kan al-harfu al-mudgham mutaharrikan sawa'un mutajanisaini aw mutaqarribaini aw mutamathilaini mislu ar-rahmanir rahimi maliki yaumiddin. Jadi mem sama mem dua-duanya berharokat, itu hidup semua, maka diidghamkan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian a'lam, Allahu a'lamu bizzalimin, mem sama ba, itu mutaqarrib, dua-duanya hidup, nanti diidghamkan. Nah, ini sebagai ciri khas qiraahnya Imam As-Susi. Jadi idgham kabir itu qiraahnya Imam As-Susi. Yang banyak membaca dengan idgham kabir adalah Imam As-Susi. Idgham as-shaghir kanal harful mudgham sakinan. Jika huruf yang pertama atau kedua itu sakin, maka dinamakan al-idgham as-shaghir. Sebenarnya walahum maqami'. Walahum maqami' ati. Mim sama mim. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jika yang pertama sukun, maka dinamakan idgham shaghir. Tapi jika berharokat keduanya dinamakan idgham kabir. Kemudian al-ismam. Al-ismam ibaratun an dhammi syafataini ka hayatiha inda taqbili ba'da taskinil harfi fala yudrikuhul a'ma. Jadi ibaratan an dhammi syafatain. Apa istilahnya ini? Menempelkan dua bibir. Seperti ketika mencium, kayak mencium. Nah, itu namanya apa? Takbil, inta takbil. Ba'da taskinil harfi. Jadi misalkan di qiraah Hafiz itu ada satu yang diismamkan, yaitu lafal tak manna. Bagaimana ismamnya? La tak manna. Itu tetap harokatnya fathah. Cuma isyaratan saja, isyaratan di dalam bibirnya itu manyun ke depan. La tak manna. Itu nggak usah lah itu sebelumnya itu harus ditarik dulu. Apa tidak? Apa langsung? Bahaya lata, berarti misalnya dibuka dulu, atau istilahnya harus senyum dulu. Lata man, nggak langsung. Imam Syatibi itu mengisyarahkan pada wal ismamu itbaqus syifahi bu'aidama. Jadi langsung itbaqus syifah. Langsung
mencucu istilahnya, monyong ke depan. La ta'manna, nggak usah ke belakang dulu. Man, langsung monyong ke depan. La isma, itu isma. Itu. Lah apa bedanya ismam sama rom? Sama rom ya. Ismam itu terjadi ketika harokatnya itu apa, dhammah itu dhammah. Ketika dhammah maka terjadi al ismam. Ketika kasroh terjadi ismam kan. Jadi wa fi'luhuma fi dhammi war raf'i waridun. Jadi dhammah, ketika dhammah itu terjadi apa, ismam atau rom. Jadi rom bisa, ismam bisa. Nah, tapi waromuka indal kasri wal jarri wusila. Jadi kalau rom itu apa, kasrah, bisa kasrah bisa dhammah. Tapi kalau ismam harus dhammah. Karena tadi itu apa, itbaqus syifah. Karena harus manyun ke depan. Tapi kalau kasrah bagaimana? Nah, sulit. Tapi nanti ada ini ya, di sini bang. Wal ismamu salah satu anwa. Jadi ismam ini ada 3 macam. Satu yasma'u faqat. Contohnya ismamu harfin bi harfin. Nah, seperti as-sirata wa musaitir, yaitu ismamu sadi zayan. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Itu yasma'u faqat. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa, kita melihat biasa. Hanya bisa didengarkan. Kemudian yang kedua yara faqat. Nah, yaitu tadi latak mana itu la yudrikul amma. Orang yang buta itu enggak bisa membedakan. Ini kamu baca ismam apa baca fathah. Nah, itu karena tadi bedanya cuma apa, dalam isyaratan faqat. Ismamul harakah bi an tusyira ila dhammah. Nah, Bapak isyarah dhammah aja. Mana tetap harakatnya fathah halal waqfi au fi halaini. Misla ta'manna, misalnya nasta'in. Nasta'in. Jadi isma. Kemudian yang dua yasma'u wa yara. Bisa didengar itu dan bisa dilihat. Seperti ismamu harokatin bi harokah. Itu misalnya qila. Itu. Ya. Nah, misalnya apa? Qila. Seperti ba'a qila. Itu kalau di apa nahwu itu kan boleh berapa wajah itu. Seperti kila kan kula, kola, kila. Baca ismam. Nah, ini buktinya apa? Qiraat itu hubungannya ada hubungan dengan nahwu. Ada dibaca ya ismam. Kila, tapi ada ini madrasatan. Dalam penyampaiannya, pengucapannya itu ada 2 mazhabnya, ada 2 madrasah. Pertama al-madrasah al-qadimah, yaitu madrasatul syuyukh sya'al ismam bin nutqi min awwalihi ila akhirih. Wa hada masyhurun fi bilad Syam wa fihi qara'a akabir. Kemudian yang kedua madrasatul ifrash, taqumu adh-dhammatu al-kasri wal dhammatu aqal. Wa hada madhhabul Ja'bari wa man ba'dahu wal jumhur wa Misr. Tadi madhabnya Mesir itu ketika ismam dalam kalimah qila itu berarti dimanyunkan dulu. Qila dan dhammah kemudian mengarah ke kasrah. Wa id qila wa id qila isjudu. Jadi itu madrasah apa? Madrasatul namanya madrasah. Lah yang membaca qila berarti langsung dhammah tadi. Qila. Itu. Agak susah ya. Nah, agak susah. Ada madrasah apa? Madrasatul qadimah. Yang mana di apa? Masyhur di bilad Syam. Nah, qiraah ini antara Mesir sama mana? Syria. Ini yaitu ada madrasah sendiri, ada beberapa perbedaan cara melafalkan, termasuk perbedaan antara apa
yang ikhfa, sama iklab, yang iklab. Ada furjah sama ada apa yang satu itu ya idbaq, furjah sama idbaq. Seperti min ba'di. Kalau madrasatul Misri, madrasah Mesir itu furjah, artinya dibuka sendiri. Min ba'di. Tapi kalau madrasatul Syam, ada madrasah Syam itu idbaq. Min ba'di, artinya ditempelkan. Itu berarti madrasah. Kalau ditempelkan seperti kita di Indonesia itu berarti ngikutnya mana? Madrasah Syam. Belajar ke Syam. Kalau ada direnggangkan dikit, terus seberapa renggangnya? Ya setebal kertas. Kertas ini. Min ba'di. Itu min ba'di. Nah itu madrasatul apa? Itu madrasah misal. Ya, mereka terkenal salah satu qurra dari riwayat rawi dari qurra Sab'ah itu adanya di Mesir. Asli dari Mesir itu Imam Warsh. Ya, yang makamnya di mana? Samping Imam Syafi'i, dekat Imam Syafi'i. Jam berapa ini? Jam 7. Seragam. Ini mengetahui nama-nama qurra ya. Jadi itu beberapa nama qurra, yaitu ada 10. Yang perlu digarisbawahi itu ada yang warna kuning gitu. Jadi duri. Nah ini saya tampilkan asma'ul turuq. Jadi ini turuq yang diikuti oleh siapa? Qiraah min tariqi Syatibiyah atau qiraah asrah sughra. Turuknya siapa? Pasti kan ada itu kan, dari Imam Syatibi sampai Imam Naufal, itu siapa yang meriwayatkan? Nah itu turuknya kalau Imam Qalun, Abu Nasyid, Abu Rabi'ah, Abu Za'ra dan seterusnya. Nah terus yang berwarna kuning ini ada yang sama. Jadi rawi dia bisa jadi apa? Dia di samping jadi rawi itu jadi imam. Di samping dia meriwayatkan imam tertentu, dia meriwayatkan imam yang lain. Seperti Imam Abu Amr Ad-Duri, Imam Abu Amr Al-Basri itu mempunyai dua murid, satu Ad-Duri, yang kedua As-Susi. Nah, Imam Al-Kisai itu juga mempunyai dua murid, namanya Abul Haris sama Ad-Duri. Yang Duri ini itu sama dengan Ad-Duri yang dari di Abu Amr. Makanya Ad-Duri fil Kisai huwa nafsuhu Duri Abi Amr Al-Basri. Hanya saja illa annar riwayataini mukhtalifataini. Jadi Duri ini juga pernah ngaji sama Abu Amr atau meriwayatkan dari Abu Amr. Kenapa ada dua? Kenapa dia meriwayatkan dua? Gitu. Karena huwa awwalu man jama'ah al-qiraat. Orang yang pertama kali mengumpulkan qiraat, 2 qiraat, 3 qiraat, 4 qiraat. Itu Imam Sabah Ad-Duri dari Abi Amr. Makanya dia meriwayatkan dari dua imam, dari Imam Abu Amr sama Imam Al-Kisai. Karena dia banyak mengumpulkan beberapa qiraat. Kemudian wa khalaful ashir. Khalaful ashir ini dimaksud adalah khalaf, artinya khalaf. Dikatakan al-ashir ditambahi al-ashir karena nomornya yang urutannya yang ke-10. Jadi namanya khalaful ashir. Tapi orangnya sama, dia dengan rawi yang ada di Imam Hamzah. Jadi rawi yang di Imam Hamzah khalaf itu sama dengan imam qiraat yang khalaful ashir. Makanya di samping dia meriwayatkan qiraat, dia didaulat juga sebagai apa? Imamul Qurra. Oke, maka khalaful ashir huwa al-madhkur fi riwayatil Imam Hamzah wa qira'atuhu hadhihi hiya ikhtiyarun minhu aqarrahu muhaqqiqun. Para muhaqqiq mengikrarnya atau mengakuinya.
Nah itu saya tampilkan yang min turukit thayyibatin nasyr atau min tarikit thayyibatin nasyr. Nah, berarti yang tariknya siapa? Tariknya Khaldun tadi kan Abu Nasyir. Berarti yang thayyibah punya tarik yang lainnya. Jadi ada Al-Fulwani. Al-Fulwani. Kemudian yang waras itu mempunyai dua tarik, Al-Azraq sama Al-Asbihan. Nah, kadang Abu Nasyir sama Al-Fulwani ini sama qiraatnya, kadang sama. Nah, yang Azraq sama Al-Asbihan ini banyak perbedaan. Dan seterusnya itu. Nah, ini ada yang antara saya bilang tadi bahwa rawi yang dicantumkan di sini itu kadang tadi biwasi toten, ada yang muridnya murid. Nah, dilihat dari tahun, misalkan tahunnya di situ. Kan Abu Amr itu kan wafat tahun 154, sedangkan Ad-Duri 246. Pak ketemu enggak? Umurnya hampir 100 tahun. Kalau itu masih kecil. Nah itu berarti ada rawi yang lain atau gurunya. Itu dua sitotin yang tadi lewat gurunya. Tapi karena yang terkenal adalah Ad-Duri, maka dinisbatkan ke Ad-Duri. Itu. Seperti Imam Hamzah 156. Itu. Kemudian Khalaf 229. Itu. Dan seterusnya. Berarti kalau tahun wafatnya jauh, berarti itu ada guru yang lain yang tidak langsung ngambil sama Imamul Qurra. Nah itu dan seterusnya. Kita cukupkan sampai sini, apa mau lanjut? Sampai jam 7 ya? Saya saja. Nanti pertemuan insyaAllah akan diadakan pertemuan yang selanjutnya nanti membahas tentang apa kaidah-kaidah yang ada di Imam yang ada di qiraat atau usulul qiraat. Jadi membahas tentang kaidah basmalah, membaca basmalah di awal surat, kemudian ketika melewati dua surat itu isbatul basmalah, membaca basmalah apa tidak, bacanya seperti apa. Itu sudah ada daftar qaid itu, nanti kaidah-kaidah yang akan dipelajari atau perbedaan kaidah yang ada di qiraah setiap imam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma salli ala salati ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Tapi kalau ada yang mau tanya, Anda ini di luar ini ya.